warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hartantoso pada live sharing menulis. Untuk kali ini malam ini mohon maaf teman-teman ya, baru mulai 1 jam lebih lambat dari jadwal. Baru mulai setengah 11 lewat ya, karena kebetulan hari ini saya ada banyak yang harus dikerjakan, sehingga ya baru bisa siap di menjelang jam 11 ini gitu. Tapi karena saya sudah berkomitmen untuk melakukan live, makanya walaupun waktunya sudah cukup malam, saya tetap akan melakukan live pada malam ini sesuai dengan topik yang saya bawakan gitu. Ya, jika teman-teman mungkin sudah merasa ini terlalu malam live-nya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar, kemudian saya akan mencoba menjawabnya teman-teman ya. Dan jika saya sudah menjawab, teman-teman mungkin sudah merasa pertanyaannya terjawab, teman-teman ada keperluan lain ataupun ingin segera beranjak istirahat karena besok mungkin ada kegiatan cukup padat di pagi harinya, dan mulai pagi ya teman-teman bisa meninggalkan room kali ini gitu. Dan teman-teman yang mungkin masih ada waktu, kemudian besok atau tidak terlalu padat dan bisa mengikuti live ini sampai selesai ya, bisa mengikuti live ini sampai selesai ya teman-teman, kurang lebih sampai jam 12 lah ya kurang lebih, karena pembahasan yang akan saya bawakan ini bukan tidak pembahasan yang berat, pembahasan yang cukup ringan, akan tetapi yang mungkin bisa dijelaskan saya cukup detail, sehingga ya setidaknya saya memerlukan waktu 1 jam untuk membawakan materi saat ini ya. Selamat bergabung Kak Irfan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai novel ya, jadi beberapa live terakhir kita membahas mengenai tips dan juga informasi mengenai novel. Sekarang kita akan membahas mengenai informasi ataupun juga tips mengenai buku non-fiksi. Akan tetapi buku non-fiksinya ini adalah buku non-fiksi yang masih ada unsur-unsur fiksinya gitu, sehingga pembahasannya juga akan lebih santai ya, lebih ringan daripada jika kita membahas buku-buku non-fiksi yang benar-benar itu pure non-fiksi seperti ini, buku leadership, bosku otoriter, ataupun juga ini buku branding. Kan ini benar-benar buku yang sifatnya adalah non-fiksi murni ya, sehingga mungkin pembahasannya akan sedikit lebih berat kan. Tapi yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah karya yang masuk ke dalam format non-fiksi, akan tetapi dia juga bisa masuk menggunakan beberapa teknik ataupun juga metode dari fiksi gitu. Nah, itulah makanya kita akan membahas mengenai teman-teman mungkin ingin sudah ingin tahu apa yang kita akan bahas pada malam ini ya. Kita membahas mengenai memoir ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata-kata memoir ya. Nah, ataupun juga mungkin ya sekedar tahu tapi sebetulnya tidak terlalu paham yang mengenai memoir. Nah, jadi saya akan jelaskannya, memoir ini adalah sebetulnya sebuah catatan, sebuah catatan seseorang mengenai perjalanan hidupnya, sebagian perjalanan hidupnya yang dia rasakan itu sesuatu hal yang penting, ataupun juga ada hal-hal yang perlu di-highlight, perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan pada sebagian dari perjalanan hidupnya, dan itulah dia tuliskan dalam sebuah memoir. Jadi ya mungkin gambaran kasarnya itu ya, memoir itu seperti kalau teman-teman yang wanita terutama ya suka membuat sebuah buku diari ya, waktu ya terutama waktu masih remaja dulu ya, atau mungkin sampai sekarang dewasa pun juga masih melakukan. Nah, diari itu tuh sebetulnya adalah bentuk dari menulis memoir, artinya menulis hal-hal yang teman-teman anggap menarik pada hari itu. Hanya bedanya memoir dengan diari, kalau diari itu kan benar-benar catatan harian ya, jadi istilahnya penting nggak penting ataupun kurang penting ataupun sangat penting tuh semua masuk dalam diari ya. Kalau di memoir ini bukan bersifat seperti diari yang setiap hari dicatat, akan tetapi hanya mengambil satu momen tertentu ataupun juga satu peristiwa tertentu yang sangat berarti bagi teman-teman, dan itu ditulis dalam sebuah karya tulis, baik itu buku ataupun juga dalam bentuk cerita pendek, tapi cerita pendek yang panjang ya, cerita pendek yang berseri gitu ya, cerita bersambung lah kurang lebih gitu. Nah, itu sih kurang lebih ya teman-teman. Jadi hal yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai memoir ya. Dan sebetulnya memoir ini, karena saya jelaskan tadi ya, memoir ini adalah kurang lebih sama lah dengan teman-teman menulis buku harian ya, buku diari ya, kalau teman-teman wanita terutama. Jadi sebetulnya seharusnya menulis memoir itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa bukan sesuatu yang sulit? Karena sama dengan ketika kita menulis buku harian,
buku diari, teman-teman kan menulis sesuatu yang teman-teman sangat paham ya mengenai, karena yang ditulis adalah mengenai cerita kisah teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman pasti paham A sampai Z-nya, karena yang ditulis itu ya benar-benar kejadian yang teman-teman alami dan kemudian teman-teman rasakan, teman-teman mungkin sampai mengaduk emosi teman-teman. Nah, itulah yang ditulis dalam buku diari. Nah, sama dengan memoir. Memoir ini adalah menulis cerita dirinya sendiri, sehingga seharusnya itu adalah lebih mudah untuk dilakukan. Makanya memoir itu sebetulnya salah satu jalan teman-teman yang ingin menulis, akan tetapi ada keraguan, apakah saya bisa menulis, apakah ketika saya menulis nanti tengah jalan macet idenya, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan tulisan dan tulisannya menjadi mangkrak gitu ya teman-temannya ya. Teman-teman pasti ada sebagian ada ketakutan seperti itu ketika mulai menulis, walaupun mungkin keinginan menulisnya sudah besar, kemudian teman-teman mungkin sudah mulai menulis cerpen selama ini gitu, ataupun juga ketika SMA menulis pada saat karangan bebas, menulis suatu karangan, teman-teman merasa bahwa teman-teman lancar dalam menulisnya, sehingga teman-teman punya keinginan untuk menulis yang agak lebih serius lah, ataupun lebih banyak gitu ya isinya, baik itu cerita bersambung ataupun juga dalam bentuk buku atau novel tipis gitu. Nah, itu teman-teman bisa bergerak dari membuat sebuah memoir gitu. Kenapa teman-teman bisa menjadikan memoir itu sebagai batu loncatan teman-teman dalam membuat sebuah tulisan yang serius, tulisan yang cukup panjang, tulisan yang cukup padat, bahkan mungkin sampai dalam bentuk buku, walaupun buku tipis ya teman-teman ya. Kalau gambaran buku tipis ini buku 180 halaman teman-teman ya. Ini buku 250-an halaman. Yang ini buku 330-an halaman ya, ini bisa kelihatannya agak tebal. Kemudian yang ini, kalau ini 644 halaman teman-teman ya. Setidaknya teman-teman mungkin punya keinginan untuk menulis buku ini deh 100 halaman deh. Ini buku 100 halaman ini sekitar ya seperti inilah kurang lebih ya. Nah mungkin teman-teman ada keinginan ya untuk menulis ya setidaknya buku seperti ini 100 halaman ataupun kurang-kurang dikit, ataupun setidaknya cerita bersambung ya. Jadi cerita pendek yang ada beberapa seri. Nah, itu teman-teman bisa bergerak dari namanya memoir tadi gitu ya. Memoir itu sebetulnya genre juga dalam sebuah novel, tapi karena memoir itu adalah cerita yang benar-benar objektif, artinya cerita yang benar-benar dijalani oleh penulisnya, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam novel, kategori novel. Makanya dia tidak bisa punya genre di novel, dia lebih kepada karya non-fiksi ya, saya bilang tadi. Karena yang ditulis itu adalah walaupun pengalaman pribadi kita, tapi itu adalah pengalaman yang nyata, pengalaman yang objektif, sehingga masuk ke dalam kategori penulisan non-fiksi, yaitu kita menulis sesuatu yang berdasarkan informasi, berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepada imajinasi, daya hayal, atau bahkan opini. Walaupun dalam sebuah memoir itu opini masih bisa masuk, akan tetapi harus nanti ketika kita menulis opini dalam sebuah memoir, yaitu harus jelas ini adalah opini, ini adalah fakta, ini adalah informasi. Nah, itu yang harus dipastikan gitu teman-temannya ketika teman-teman menulis sebuah memoir. Dan memoir itu walaupun itu catatan pribadi ya teman-teman ya, tadi saya cerita itu ya kurang lebih seperti teman-teman menulis diari, menulis buku diari lah, buku catatan harian. Akan tetapi itu bisa menjadi sebuah karya yang serius teman-teman, bahkan bisa jadi kelasnya itu menjadi sebuah karya publikasi ataupun karya terbit yang mempunyai kelas yang tinggi ya. Jadi contoh memoir itu walaupun orang mungkin menganggapnya sebagai novel, akan tetapi saya lebih menganggapnya sebagai memoir ya, karena ini adalah catatan harian. Mungkin teman-teman pernah lihat ya film Laskar Pelangi ya dari Andra Hirata, bahkan pernah baca novelnya. Nah itu walaupun banyak orang mengkategorikannya sebagai sebuah novel dan masuk ke dalam genre sastra anak, akan tetapi saya juga melihat ini sebetulnya adalah bagian dari memoir juga. Kenapa? Karena yang ditulis itu adalah fakta teman-temannya. Jadi yang kisah persahabatan beberapa anak di sebuah sekolah yang masih sangat sederhana di daerah Belitung sana pada ya tahun sekitar 70-an ya, 70-an akhir kalau nggak salah. Nah itu
itu kan sebetulnya kisah nyata gitu, bukan sebuah novel yang adalah hayalan ataupun juga imajinasi dari penulisnya. Itu benar-benar sesuatu yang dialami oleh Andre Hirata dan teman-teman waktu itu gitu, sehingga sebetulnya yang ditulis Andre Hirata kalau menurut saya itu adalah sebuah memoir, itu sebuah ya catatan harian lah, diari lah ya, daripada ketimbang sebuah novel, walaupun Andre Hirata berhasil mengemasnya sebagai sebuah novel, seorang novel ya, karena dia menggunakan teknik memoir yang kronologis, jadi dari awal sampai akhir. Nanti saya jelaskan ada beberapa teknik dari memoir. Nah, tapi setidaknya ya itu tadi teman-teman, sebuah memoir, catatan harian, buku diari, yang itu adalah cara termudah buat teman-teman untuk membuat suatu tulisan, karena tulisannya ditulis adalah benar-benar kisah yang dialami teman-teman sendiri, sehingga teman-teman tentu akan lebih mudah menggali ide, tidak perlu harus riset ke sana kemari, dan juga lebih pede menulisnya karena apa yang ditulis teman-teman itu adalah teman-teman adalah yang paling tahu gitu. Sementara orang lain bisa jadi pengetahuannya di bawah teman-teman dalam kisah teman-teman tersebut. Dan makanya memoir itu juga bukan jangan dipandang sebelah mata ya, karena itu tadi ya, sebuah karya memoir bahkan bisa menjadi sebuah novel dan juga diangkat ke layar lebar seperti Laskar Pelangi ya. Jadi ini sekedar penyemangat aja teman-teman, karena memoir itu adalah cara paling mudah sih, bukan cara mudah ya, cara paling mudah teman-teman yang ingin mulai menulis lebih serius, dalam arti menulis dalam jumlah kata yang banyak, misalnya dalam bentuk novel lah ya, kalau dalam bentuk buku, buku ini 100 halaman, mungkin setidaknya 100 halaman, ataupun juga setidaknya menulis beberapa cerbung ya, jadi artinya cerita bersambung yang bisa jadi itu dalam bentuknya adalah cerpen-cerpen yang dikumpulkan menjadi satu cerbung. Nah itu dan menulisnya cukup mudah, karena itu tadi yang ditulis adalah pengalaman teman-teman sendiri. Tidak ubahnya teman-teman terutama wanita menulis buku harian ya, buku diari sama gitu, hanya tinggal kalau buku harian semua ditulis, kalau untuk memoir kita fokus kepada hal-hal yang akan kita angkat. Misalnya kita punya pengalaman misalnya mendapatkan sebuah beasiswa gitu. Sementara itulah yang dalam Andre Hirata dalam Laskar Pelangi kan begitu kan. Andre Hirata dari keluarga yang sederhana, tidak terbayang bisa kuliah, bahkan apalagi kuliah sampai ke Perancis gitu. Akan tetapi akhirnya itulah pencapaian besar dia ketika dia berhasil mendapatkan sebuah kesempatan beasiswa ke Perancis. Nah itu sepanjang cerita, walaupun cerita kisah mendapatkan beasiswanya itu dari bagian akhir tidak selalu dibahas, akan tetapi apa yang dibahas selama kisah Andre Hirata tadi, Laskar Pelangi itu adalah perjalanan Andre Hirata, segala pengembangan dirinya untuk dia kemudian nantinya mencapai bisa mendapat beasiswa gitu, ataupun misalnya itu prestasi ya teman-teman, jadi bisa dianggap yang ditulis adalah prestasi. Yang kedua bisa jadi dianggap adalah misalnya perubahan sikap ataupun perubahan nilai teman-teman. Misalnya teman-teman yang tadinya adalah misalnya dianggap badung, dianggap anak berandal lah gitu ya, anak yang sangat nakal, akan tetapi tiba-tiba teman-teman jadi ustadz misalnya, ataupun mungkin jadi kalau agama lain yang berarti pendeta ataupun pemuka agama yang lain. Nah situ kan adalah sesuatu yang unik dia teman-teman. Jadi bagaimana tadinya dianggap badung, berandal, kemudian bisa menjadi alim dan bahkan pemuka agama gitu. Nah itu bisa diangkat seperti tokoh itu juga. Jadi perubahan nilai-nilai hidup, perubahan jalanan hidup. Atau misalnya teman-teman yang setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu gitu, bagaimana perjalanannya itu adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas, sehingga bisa menjadi masukan ataupun juga bisa menjadi pengalaman dan juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman lain, sehingga ketika teman-teman lain itu mengalami penyakit yang sama bisa bersikap seperti teman-teman ketika teman-teman berhasil mengatasi penyakit tersebut, atau bahkan bisa justru menghindari teman-teman terkena penyakit gitu ya. Nah itu bisa kita anggap memoir, kita buat memoir, kita buat catatan harian kita sebagai suatu buku ataupun cerita panjang, cerita bersambung itu dari perjalanan kita berhasil melewati penyakit. Mungkin contohnya ini teman-teman ya, saya ada ini novel sih, ini bukan memoir ya. Jadi kalau lagi-lagi kalau memoir saya jelaskan, memoir itu adalah catatan harian si penulis. Jadi benar-benar suatu kejadian ya
benar-benar dialami oleh penulisnya gitu ya. Sementara yang saya tulis ini adalah kisah penyintas serangan jantung, artinya seseorang yang berhasil melewati serangan jantung, penyakit serangan jantung, dan dia berhasil survive ya, selamat. Setelah itu dia menyadari bahwa hal-hal yang dia lakukan puluhan tahun yang lalu itu ternyata menghasilkan serangan jantung yang dialami sekarang di usia sekitar 40 tahunan. Nah ini sebetulnya novel teman-temannya, jadi ini novel bukan memoir, karena kalau novel itu ya benar-benar imajinasi ya, tokoh yang saya buat ini adalah tokoh fiktif, bukan tokoh nyata, apalagi saya gitu ya, itu tokohnya ini benar-benar tokoh yang fiktif. Nah, tapi kalau misalnya yang saya tulis ini adalah kisah saya, kemudian saya bercerita, dan di sini kan ceritakan bagaimana kebiasaan yang menyebabkan setelah puluhan tahun mendapat serangan jantung, dan juga bagaimana si tokoh cerita ini berhasil survive ataupun melewati penyakit jantung yang menyerang dia gitu. Nah itu kalau ini adalah kisah saya, itu berarti masuknya memoir teman-teman ya. Jadi bedanya memoir dengan novel seperti dengan fiksi ya. Akan tapi karena ini adalah cerita mengenai survivor ataupun penyintas serangan jantung yang adalah ini benar-benar khayalan saya gitu, benar-benar imajinasi saya, tokoh-tokohnya pun fiktif. Nah itu masuk kategori novel. Akan tapi kalau yang saya tulis ini adalah kisah nyata saya, dan itu saya menceritakan bagaimana saya bisa survive dari misalnya penyakit serangan jantung, dan juga kenapa saya bisa kena serangan jantung. Nah itu masuk kategori memoir gitu teman-temannya. Jadi itu sih teman-teman ya, memoir dan karya fiksi itu bedanya di situ gitu. Kalau memoir ya benar-benar kisah nyata yang dialami oleh penulisnya. Kemudian kalau novel ya novel ya itu benar-benar kisah fiksi, kisah fiktif yang ditulis berdasarkan imajinasi dari penulis gitu teman-teman. Nah itu sih teman-temannya, jadi kurang lebih pengertian memoir seperti itu gitu. Nah karena itu ya kita menulis memoir itu ya kalau kita latihan menulis novel teman-teman. Jadi kita menulis sebuah kisah nyata kita sendiri, kita hanya mengambil beberapa hal yang terpenting dari hidup kita. Misalnya ketika kita berhasil mendapat beasiswa, walaupun misalnya kita keluarga dari kurang mampu misalnya, ataupun kita berhasil selamat dari suatu penyakit, ataupun misalnya kita mengalami perubahan hidup. Tadi saya cerita ya, seorang yang beradab kemudian menjadi pemuka agama karena dia mengalami proses kesadaran diri, dan juga yang lain-lain hal yang menarik itu ditulis sebagai sebuah tulisan yang seolah-olah adalah novel, akan tetapi sebetulnya itu kisah nyata karena yang ditulis adalah kisah kita sendiri. Nah itulah yang kemudian membuat tulisan kita itu menjadi sebuah memoir ya teman-teman ya. Nah kurang lebih sih gitu ya teman-teman. Jadi selamat bergabung ke Gumiwang ya. Kali ini kita akan sedang membahas mengenai menulis memoir ya. Jadi memoir itu adalah semacam buku harian, sebagai macam diary, tapi kita tulis dalam bentuk tulisan panjang, baik itu beberapa cerita pendek ataupun juga cerita bersambung, atau bahkan dalam bentuk buku gitu ya. Nah jadi itu sih ya teman-teman ya, kurang lebih perbedaan antara memoir dengan novel, dan juga bagaimana memoir itu ditulis. Nah sekarang ada beberapa metode dalam menulis memoir teman-teman ya. Lagi-lagi saya tekankan bahwa teman-teman yang ingin belajar menulis itu teman-teman bisa menulis memoir pertama kali, karena memoir itu menulis pengalaman hidup kita buat jadi sebuah tulisan, sehingga kita tentu akan pertama lebih mudah karena kita benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang kita tulis karena itu adalah kejadian yang kita alami. Yang kedua, kita lebih percaya diri karena kitalah yang paling tahu apa yang kita tulis, sementara orang lain itu tidak paham mengenai apa yang ditulis, karena orang lain itu yang kita tulis adalah pengalaman hidup kita sendiri. Yang ketiga adalah kita lebih mudah menulisnya karena kita tidak perlu melakukan riset macam-macam. Kita cukup mengingat-ingat apa yang telah kita alami sebelumnya, dan itu kita tulis gitu. Jadi teman-teman yang ingin menulis tapi belum pede ya, saya disarankan untuk menulis dengan menulis memoir ya. Nah menulis memoir itu ada beberapa metode teman-teman ya. Yang pertama adalah kita melakukan refleksi pribadi. Nah lagi-lagi karena memoir itu adalah tulisan yang sifatnya non fiksi tapi ditulis seperti fiksi, seperti novel, itu adalah kisah hidup kita yang nyata, yang benar-benar. Nah makanya kita benar-benar harus merefleksi diri kita gitu. Artinya kita harus mengingat-ingat apa yang kita alami sebelumnya, yang kita tulis, kemudian kita
ingin mengingat-ingat kembali nilai-nilai yang akan kita tulis dalam sebuah memoir. Misalnya itu tadi teman-teman ada dari keluarga kurang mampu, tapi teman-teman bisa mendapat beasiswa sampai ke luar negeri seperti Andre Hirata. Tadi saya kasih contoh ya, dia bisa sekolah di Perancis walaupun dia keluarga kurang mampu di Belitung. Nah itu nilai-nilainya, bagaimana perjuangan teman-teman, bagaimana teman-teman kemudian bisa mengatasi rasa rendah diri, bagaimana teman-teman berjuang untuk mendapatkan beasiswa tersebut, bagaimana teman-teman kemudian tetap bergaul dengan teman-teman yang lain walaupun teman-teman rajin belajar, dan juga hal yang lain. Itulah teman-teman refleksikan, kemudian teman-teman membuat refleksi dari nilai-nilai yang teman-teman lakukan tersebut dalam sebuah tulisan gitu. Jadi metodenya begitu ya teman-teman refleksi dulu apa yang teman-teman alami, teman-teman rasakan, kemudian teman-teman ada di dalam emosi teman-teman, itulah kemudian ditulis yang terkait dengan topik apa yang akan teman-teman tulis. Contohnya itu tadi, bagaimana seorang yang misalnya kurang mampu kemudian dia bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Itu tentu refleksi yang menarik ya, yang dibuat akan bisa dibuat jadi sebuah tulisan. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam membuat sebuah memoir itu ada dua metode. Yang pertama adalah kronologis. Ya kalau kita misalnya tadi melihat Laskar Pelangi Andre Hirata itu kan kronologis ya teman-teman ya. Teman-teman kan kalau pernah lihat filmnya atau pernah baca novelnya kan itu benar-benar cerita dari ketika mereka pertama kali masuk ke sebuah sekolah ya, mungkin di kelas 1, sebuah sekolah yang sangat sederhana di suatu daerah yang cukup terpencil di Belitung, dan sekolah itu hanya ada satu kelas, kemudian hanya ada satu guru, satu kepala sekolah, kemudian sampai mereka akhirnya lulus menjalani kehidupan bersekolah selama 6 tahun, dan mereka akhirnya lulus dan melanjutkan ke SMP. Nah itu kan kurang lebih ceritanya berakhir sampai di situ ya. Nah itu metodenya kronologis, artinya dari berurutan dari waktu ke waktu. Tapi bisa juga teman-teman membuat memoir itu bukan berdasarkan kronologis, tapi berdasarkan tematik. Tematik tadi itu saya contohkan, yaitu misalnya teman-teman yang telah berhasil survive dari suatu penyakit yang berat gitu. Bagaimana perjuangan teman-teman dari mulai teman-teman mendapat serangan penyakit itu sampai teman-teman kemudian bisa sehat kembali, itu kan tematiknya adalah proses kesembuhan. Jadi dan bisa jadi itu meloncat-loncat, tidak harus berurutan gitu, dari teman-teman mulai kena penyakit sampai dengan teman-teman sembuh itu nggak harus berurutan, bisa jadi loncat-loncat. Makanya itu bukan kronologis tapi ke tematik. Atau juga misalnya teman-teman yang mengalami proses hijrah, misalnya tadi ada teman-teman yang dinilai itu badung, dinilai itu berandal, akan tapi akhirnya bisa menjadi ustadz atau menjadi pendeta misalnya. Itu kan ceritanya lebih tematik, bagaimana teman-teman itu berubah menjadi lebih baik, menjadi hijrah. Nah itu tidak harus kronologis, berurutan seperti tadi yang contoh Laskar Pelangi ya teman-teman ya. Nah Pak, terima kasih Pak Gumiwang ya pertanyaannya. Waalaikumsalam Pak. Kurang lebih bedanya kalau memoir itu dengan memang hampir sama dengan autobiografi Pak ya. Hanya bedanya itu kalau autobiografi itu ditulis lengkap Pak. Jadi misalnya saya seorang tokoh gitu, tokoh nasional. Nah saya itu menulis biografi saya sendiri, tapi saya mungkin menulis itu dari mulai saya SD sampai perjalanan saya jadi seorang tokoh gitu. Nah itu jadi ceritanya itu komplit. Nah sementara kalau memoir itu hanya ke satu titik tertentu. Misalnya saya walaupun saya tokoh, saya tidak melihat perjalanan saya dari kecil sampai menjadi tokoh, tapi saya melihat bagaimana saya yang tadinya seorang yang misalnya saya seorang yang kuper ya, seorang yang introvert, tapi kemudian saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik gitu kan, sehingga saya harus melawan rasa introvert saya dan saya harus mengeluarkan potensi ekstrovert saya. Nah itu fokusnya ke situ aja Pak. Jadi saya nggak membahas saya dari SD, tapi saya membahas ketika saya misalnya saya masuk politik ketika saya kuliah, saya berkenalan dengan organisasi politik. Nah itulah saya berceritanya lebih ke situ Pak. Jadi kepada saya ketika saya kuliah itu, kemudian kenapa saya akhirnya memilih politik dan bagaimana saya bisa struggle, saya bisa akhirnya menjadi sosok yang ekstrovert. Itu misalnya contoh ya Pak Gumiwang ya. Jadi kurang lebih begitu sih Pak. Nah jadi saya lanjutkan lagi ya. Nah
Jadi itu tadi untuk metode sebuah memoir itu bisa kronologis berurutan, walaupun ya itu tadi kalau bedanya dengan biografi atau biografi itu benar-benar komplit, berurutannya bisa jadi hanya sebagian aja. Kalau contoh tadi kan yang Laskar Pelangi kan, Laskar Pelangi itu hanya berurutan dari mulai dia kelas 1 SD sampai 6 SD. Setelah itu kan lulus, mereka pisah kan masing-masing, Andai Rata menuju ke SMP, ke kota gitu. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang tidak melanjutkan sekolah kan, ada yang cerita teman-temannya begitu kan, ada yang nggak melanjutkan sekolah lagi, ada yang melanjutkan juga ke kota yang lain. Nah jadi berurutan tapi hanya sampai periode terbatas, ataupun juga bahkan hanya tematik. Jadi misalnya tematiknya seorang yang sembuh dari penyakit, ya dia hanya bercerita bagaimana dia berjuang sembuh dari penyakit tanpa harus berurutan kronologisnya dari awal sampai akhir gitu. Nah itu jadi kurang lebih seperti itu ya. Eh, yang kemudian yang ketiga metodenya adalah kita harus menggunakan detail deskriptif. Jadi ya karena ini walaupun ini adalah karya non fiksi sebetulnya karena bercerita mengenai fakta data dari kita pribadi, akan tetapi karena ini juga mempunyai unsur-unsur fiksi juga, makanya kita harus menggunakan beberapa unsur fiksi. Dan unsur fiksi yang penting adalah kita membuat deskripsi yang detail ya. Misalnya kita menceritakan suatu tempat, misalnya yaitu Andai Hirata lah. Andai Hirata kan menceritakan bagaimana suasana kehidupan desanya di Belitung. Misalnya masih ada buaya, masih banyak pohon, kemudian kemana-mana mungkin harus jaraknya jauh. Nah itu perlu dijelaskan secara detail gitu ya. Kalau dalam film lebih mudah menjelaskannya, mungkin hanya kamera bergerak aja itu sudah bisa menggambarkan ya. Tapi kalau seandainya teman-teman membaca Laskar Pelangi itu dalam sebuah novel, Andai Hirata itu harus menjelaskan detail deskripsi mengenai tempat, mengenai suasana, mengenai latar belakang kepribadian seorang itu dalam kata-kata secara lengkap ya. Sesuatu yang dalam buku non fiksi sebenarnya tidak perlu ya. Jadi seperti saya inilah buku branding ataupun juga buku leadership ya, Bosco Autoriter, itu saya tidak perlu detail menjelaskan latar belakang sesuatu gitu. Tapi kalau saya buat novel, ya misalnya inilah ya novel Cinta Aku dan Pesantren atau novel yang ini kisah penyintas serangan jantung, saya akan menjelaskannya secara detail. Nah itu juga harus diterapkan pada penulis memoir karena menulis memoir itu seperti itu. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi buku ini Pak, jadi bercerita bahwa kita itu serangan jantung itu kan adalah sesuatu, bukan ketika kita sekarang melakukan sesuatu yang tidak sehat kemudian kita bisa kena serangan jantung gitu. Karena serangan jantung itu kan kurang lebih yang saya pahami adalah adanya sumbatan di dalam pembuluh jantung Pak ya, di bawah pembuluh jantung. Nah sumbatan itu bisa terjadi puluhan tahun Pak. Artinya ketika kita mungkin dulu suka gorengan, kita suka suka makan yang manis-manis, kemudian kita suka makan garam sehingga kita mungkin tekanan darahnya tinggi. Nah itu dalam waktu puluhan tahun bisa berakumulasi Pak. Lama-lama kesemua hal tersebut akan menimbulkan sumbatan di dalam pembuluh darah jantung gitu. Nah sumbatannya itu puluhan tahun bisa terjadi. Nah artinya apa? Kebiasaan itu kan adalah kebiasaan kita sehari-hari ya. Artinya kita ya, saya akui lah, saya pun dulu sekarang pun juga masih suka gorengan pun sembarangan ya teman-temannya, nggak seringkali saya beri gorengan di jalan. Kalau teman-teman lihat kan gorengan di jalan itu kan minyaknya sering dipakai masak untuk goreng berkali-kali kan, dan itu kolesterolnya pasti tinggi. Minyak goreng itu tidak ada kolesterol setahu saya, tapi jika dipakai berulang kali kolesterolnya akan bertambah. Nah, jadi artinya ya tujuan ini adalah bahwa kita peringatan buku ini bahwa dalam ini kan novel ini bercerita dari zaman si pelakunya, dari dia zaman SMA ya. Dia punya kebiasaan ya bergadang karena dia adalah seorang desainer grafis dari sisa SMA. Kemudian suka makan gorengan kalau bergadang itu, suka kopi juga gitu. Sehingga hidupnya nggak sehat lah ya, dalam arti ya, karena dia bergadang kemudian juga makan makanan yang nggak sehat. Nah itu yang akhirnya menyebabkan pada saat dia umur 40 tahun dia terkena serangan jantung sini teman ya Pak Lutfi ya. Jadi tujuannya ya mengingatkan itu sih Pak, artinya ya kita ya perlu merubah pola hidup lah Kak. Ya kalaupun kita sudah terlambat istilahnya, kalau saya kan udah generasi 40-an, udah 40-an lah ya, 40-50 tahun. Nah itu mungkin sudah terlambat untuk untuk hidup lebih baik. Nah, setidaknya mungkin untuk generasi penerus kita, untuk anak kita ataukah yang lebih sepuh dari saya, mungkin untuk cucunya. Nah itu
dengan membaca novel ini ya diharapkan tahu bahwa ternyata banyak hal-hal yang tidak kita sadari itu ternyata bisa membuat kita pada saatnya terkena serangan jantung. Nah, inti buku novel ini sih Pak, walaupun full ini adalah novel romantis, jadi artinya tetap ini adalah kisah cinta seorang Doni kemudian dengan kekasihnya Nindya ya setelah 10 tahun kemudian mereka putus ya akhirnya justru Doni menikah dengan teman SMA-nya bernama Sarah. Nah itu sebetulnya ceritanya sih syarat dengan ya ini novel roman sih dengan romantisme ya Pak. Jadi tapi ya ada sedikit nilai-nilai pesan mengenai kesehatan lah gitu bahwa ya itu tadi serangan jantung itu bisa mendadak dan tidak disadari dan sebabnya tuh bisa puluhan tahun tidak kita sadari gitu. Nah, kurang lebih itu sih Pak Lutfi ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya adalah jadi itu ya kita ulangi lagi ya metode untuk menulis memoir itu ada 3 yaitu pertama refleksi pribadi karena yang kita tulis itu benar-benar pengalaman kita pribadi, nilai-nilai yang kita alami sendiri, kemudian hal yang kita rasakan, hal emosi yang kita lakukan gitu. Nah itu kita makanya harus melakukan refleksi ya pribadi. Yang kedua adalah narasinya ada 2 kronologis urut-urutan dari awal sampai akhir ataupun juga tematik. Jadi kita melihatnya ke tema. Jadi bisa jadi bab 1 membahas tema misalnya seseorang yang berhasil menjadi ini juara kelas misalnya, kemudian walaupun dia dari kalangan kurang mampu, kemudian bab berikutnya akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa. Itu bisa jadi tidak berurutan ceritanya tapi dibuat tema-tema per babnya gitu. Nah itu yang tematik. Dan kemudian yang ketiga adalah penggunaan detail deskriptif. Jadi ketika kita membuat sebuah memoir ya kurang lebih kita harus menulis halo juga Pak Ilham Pak ya, apa kabar Pak? Nah sekarang ini dah jadi ya kurang lebih itu sih kita ada 3 metode ya dalam menulis memoir. Nah ini kita baru membahas metode nih. Nah sekarang kita membahas jenis-jenisnya gitu. Jadi ada beberapa memoir ya. Memoir yang pertama adalah memoir tradisional. Nah, memoir tradisional itu ya yang sifatnya tadi metodenya menggunakan metode kronologis. Jadi ya seperti Laskar Pelangi lah ya, dari mulai dia kelas 1 SD masuk SD sampai lulus SD 6 SD itu benar-benar urut kronologis. Ini masuk ke dalam kategori memoir yang tradisional. Kemudian yang kedua adalah memoir tematis. Jadi memoir tematis itu tidak perlu harus urut. Jadi bab per babnya bisa jadi tematik yang berbeda ataupun walaupun setiap babnya itu tema yang sama tapi bisa jadi misalnya bagaimana seseorang bisa dapat beasiswa. Nah itu mungkin pertama kali dia cerita dulu mengenai dia dapat beasiswa, kemudian justru di bab berikutnya justru bagaimana dia mengatasi rasa rendah diri karena dia mungkin berasal dari kalangan kurang mampu, kemudian mungkin seragam juga hanya ada 1 sehingga seragamnya lusuh, kemudian juga buku juga minjem-minjem karena dia nggak bisa beli buku. Nah itu mungkin cerita begitu, kemudian justru dia lompat lagi, akhirnya dia bisa misalnya dia bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri setelah dia selesai kuliahnya. Ini bisa jadi loncat-loncat tapi tematiknya sama, yaitu tematik dia bisa berhasil dari orang kurang mampu, bisa sekolah di luar negeri dan bisa bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri misalnya. Itu jadi itu ya memoir yang tematis. Nah kemudian yang ketiga yaitu memoir berdasarkan peristiwa penting. Jadi peristiwa penting ya misalnya itu tadi ada seorang yang berandal kemudian dia misalnya mengalami kecelakaan berat gitu karena dia suka kebut-kebutan. Akan tetapi kemudian dia adalah hidup dan mati. Jadi dia istilahnya udah mati suri lah, hampir mati ya, hampir meninggal ya. Kemudian akhirnya dia selamat ya. Dari itu dia sadar dia menjadi tokoh agama, misalnya dia menjadi pendeta atau menjadi ustadz. Nah itu adalah peristiwa penting ya, peristiwa penting ketika dia mengalami kecelakaan fatal sehingga dia nyaris meninggal dan akhirnya dia justru menjadi berusaha menjadi baik dan bahkan menjadi tokoh agama. Nah itu memoir yang berdasarkan peristiwa yang penting. Yang keempat adalah memoir yang ditulis oleh beberapa penulis. Jadi artinya memoir itu tidak hanya bercerita mengenai 1 orang tapi mengenai banyak orang gitu. Misalnya ini adalah dalam sebuah kalau misalnya tadi contohnya Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi kan benar-benar itu memoir pribadinya si Andre Hirata, bukan teman-temannya, walaupun dia bercerita berapa ya 10 atau 11 ya teman-temannya. Misalnya dalam kasus ini si Andre Hirata menulis bersama teman-temannya nih, menulis memoir bersama yang berjudul Laskar Pelangi. Nah itu berarti adalah masuk ke dalam memoir dari beberapa penulis. Akan tetapi ya kalau konteksnya Laskar Pelangi itu adalah memoir yang itu adalah hasil karya si
Andrea Hirata sendiri ya. Jadi sebenarnya ada 4 jenis memoir. Yang pertama jenis memoir tradisional, itu adalah kronologis, kemudian memoir tematis, ketiga adalah memoir yang berdasarkan peristiwa yang penting, yang keempat adalah memoir yang ditulis oleh beberapa penulis mengenai topik-topik tertentu gitu. Ya, itu baru dari sisi jenisnya. Kemudian cara kita menulis sebuah memoir, lagi-lagi karena menulis memoir itu bisa dijadikan latihan bagi teman-teman untuk menulis sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang lebih panjang. Kalau selama ini teman-teman mungkin baru menulis cerpen, apabila teman-teman ingin menulis cerita bersambung yang panjang, ataupun juga menulis beberapa cerpen dalam satu rangkaian cerita, atau bahkan menulis buku, novel, nah itu teman-teman belajar yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan menulis memoir. Nah makanya untuk menulis memoir itu cara yang bisa dilakukan ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah jujur. Kenapa harus jujur ya? Karena yang ditulis di memoir adalah bukan novel ya. Novel ya itu murni adalah cerita hasil imajinasi karangan dari penulisnya. Seperti inilah saya cerita Cintaku Berawal di Pesantren, ini benar-benar tokohnya tokoh fiktif ya, ceritanya cerita fiktif. Walaupun kejadian yang di dalam novel ini itu adalah kejadian yang memang dialami sehari-hari oleh para santri di sebuah pesantren, yang kemudian saya refleksikan ke dalam tokoh fiktif 4 orang sahabat ini gitu. Nah, kalau memoir itu beda ya, memoir itu menulis cerita diri kita sendiri, sehingga ya kita harus jujur, artinya apapun yang kita ceritakan dalam memoir itu adalah benar-benar cerita kita gitu. Jadi bukan hayalan kita, ataupun gabungan antara cerita asli cerita benar-benar kita dengan cerita hayalan. Kita sebenarnya nulis apa yang harus yang kita alami gitu, kejadian yang kita alami. Bisa jadi tidak semua yang teman-teman alami itu ditulis, itu nggak masalah, itu akan tetapi jangan sampai yang ditulis salah satu ataupun beberapa yang ditulis itu adalah kisah yang bukan kisah sebenarnya. Nah itu yang tidak boleh gitu. Akan tetapi jika teman-teman saya nggak mau cerita inilah, saya malu cerita ini, itu nggak masalah gitu. Nah itu hanya tidak menampilkan sebuah kisah teman-teman, sebagian kisah teman-teman, tapi kisah yang lainnya ditampilkan. Tapi jangan sampai membuat cerita fiksi di dalam kisah memoir teman-teman sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan fokus. Jadi yang saya ceritakan tadi ya, beda dengan biografi yang semua itu diceritakan gitu. Bahkan dari kecil sampai dengan dewasa itu semua diceritakan. Nah kalau di sini fokusnya mau apa? Membahas keberhasilan karir ya. Itu kita hanya fokus hal-hal yang terkait dengan karir gitu. Kita tidak menceritakan yang lain. Fokus membahas mengenai pendapat beasiswa. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa. Baik itu dengan menimbulkan rasa percaya diri, baik itu dengan belajar walaupun minjem buku-buku teman, ataupun juga selalu berkutat di perpustakaan karena tidak punya buku. Nah itu bisa dibuat ya teman-teman, tapi artinya kita harus fokus. Kita hanya pilih beberapa tema ataupun 1-2 tema yang akan kita bahas di dalam memoir itu dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, gunakan dialog ya. Jadi ya lagi-lagi walaupun ini adalah karya fiksi karya non fiksi akan tetapi kita harus memperlakukannya seperti non fiksi. Artinya kita tetap kalau non fiksi itu kan dialog itu adalah suatu hal yang penting ya dalam sebuah novel atau cerpen. Itu bahkan dalam sebuah puisi, dialog itu dari percakapan antara tokoh-tokoh di dalam tulisan tersebut itu adalah sesuatu yang penting dan harus ada. Nah dalam sebuah memoir pun juga harus ada gitu ya. Dalam sebuah memoir pun harus ada juga percakapan dalam memoir. Jadi walaupun ini cerita kisah nyata kita, kehidupan kita, tapi ya mungkin kita kan pasti kan berhubungan ataupun punya istilahnya ada interaksi dengan tokoh yang lain. Misalnya Andrea Hirata lah di memoir Andrea Hirata yang Laskar Pelangi itu kan banyak percakapan ya. Makanya karena saking banyak percakapannya itu orang menganggapnya sebagai novel ya, sebagai novel dengan genre sastra anak. Akan tetapi karena itu sebetulnya kisah nyata ya, saya menganggap itu sebagai esai, dan esai itu ada pasti ya itu ada interaksi antara si Andrea Hirata dengan teman-temannya, Andrea Hirata dengan gurunya gitu kan, Andrea Hirata mungkin dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah itu makanya jangan lupa di dalam sebuah esai
kita tidak menulis pengalaman hidup kita sebagai suatu karya fiksi atau fiksi, tapi kita sebagai karya fiksi. Jadi di situ juga ada percakapan, ada dialog ya. Itu tadi. Kemudian yang keempat ya pengembangan karakter. Ya artinya ya misalnya kita bercerita bahwa karakternya berkembang. Misalnya si Andrea Hirata dari dulunya mungkin adalah seorang yang kuper gitu ya. Kemudian akhirnya karena bersekolah, bertemu dengan teman-temannya, kemudian mereka menjadi sahabatan. Nah, mereka akhirnya menjadi saling bersahabat dan tidak ada kuper-kuperan lagi ya. Mereka saling ekstrovert. Nah, itu berarti kan ada perkembangan ya, ada perkembangan karakter. Ataupun juga Andrea Hirata akhirnya dia kalau nggak salah sempat cerita dia tertarik lah dengan ini ya, dengan seorang wanita ya, sama cinta monyet lah ya gitu. Nah, yang kemudian bahkan akhirnya mendorong dia untuk bertekad bersekolah ke Prancis ya. Nah, itu kan ada perkembangan karakter. Nah, jadi dalam sebuah memoir pun juga harus ada pengembangan karakter, sama seperti ketika kita membuat novel ya, atau membuat cerpen. Jadi itu sih teman-teman bedanya memoir dengan karya non-fiksi lain. Kalau misalnya karya non-fiksi lain tidak boleh ada dialog, tidak boleh ada pengembangan karakter, karena ya karya yang ditulis adalah sesuatu hal yang ilmiah, yang fakta ya. Sementara kalau novel atau cerpen itu harus ada itu. Nah, untuk memoir yang tengah-tengah antara karya fiksi dengan non-fiksi, secara fakta datanya adalah karya fiksi non-fiksi ya, karena harus jujur tadi itu ya, si penulisnya dia harus menceritakan kehidupan pribadinya itu secara jujur, tidak boleh ada yang dibohong kan. Tapi ketika gaya menulisnya, dia bisa menulis gaya menulis novel, yaitu ada dialog, kemudian juga ada ada pengembangan karakter gitu. Nah, kemudian yang kelima, gunakan deskripsi yang lengkap. Saya jelaskan tadi ya, bahwa ketika menjelaskan suatu tempat, yaitu harus menjelaskan benar-benar suatu tempat yang yang detail. Jadi misalnya Andrea Hirata menerangkan, sekolah saya itu terbuat dari kayu, kemudian sudah lusuh, cat-catnya sudah pudar, kemudian juga kursi-kursinya hanya kursi-kursi yang sudah banyak dipaku, ditambal karena udah rusak. Kemudian kalau hujan sering bocor, kemudian kalau panas sering panas karena tapi dari seng. Itu harus digambarkan. Walaupun ini karya non-fiksi sebetulnya, tapi harus menggambarkan suatu tempat, suatu latar belakang, suatu suasana itu secara detail ya, detail deskriptif, seolah-olah ini menulis sebuah novel atau sebuah karya non-fiksi gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman cara untuk membuat sebuah memoir. Yang pertama, jujur, artinya kita harus menceritakan kisah hidup kita sebenar-benarnya. Walaupun jujur itu kita bisa saja tidak menampilkan hal-hal yang tidak perlu kita tampilkan, tapi apa yang kita tampilkan itu harus kita benar-benar jujur apa yang kita alami. Kemudian yang kedua, tentukan fokus. Kita mau fokus ke apa? Misalnya fokus keberhasilan, atau fokus kegagalan, ataupun fokus kepada misalnya perubahan jalan hidup, ataupun juga fokus pada hal lain. Kemudian yang ketiga adalah gunakan dialog. Jadi seperti membuat novel ya, ataupun cerpen. Kemudian juga gunakan pengembangan karakter, pengembangan penokohan, tokoh-tokohnya, sama seperti novel atau cerpen. Dan yang kelima adalah gunakan deskripsi yang mendetail, yang lengkap, ya sama seperti dengan menulis novel ataupun juga menulis sebuah cerpen ya. Jadi ya itu sih teman-temannya uniknya dari sebuah memoir ya, karena kita menulis kisah nyata, kisah yang berdasarkan fakta dan data mengenai diri kita, tapi kita juga menulisnya seolah-olah kita menulis sebuah novel. Contoh paling gampang ya itu tadi sih, novel Laskar Pelangi ya, dari Hirata. Itu kita menganggapnya sebagai novel, padahal itu adalah kisah nyata, sebuah memoir dari Andrea Hirata ketika dia menempuh pendidikan SD di sebuah wilayah terpencil di Kota Belitung. Nah, itu nah kemudian dari kita udah mengetahui mengenai metodenya, kemudian mengenai jenis-jenisnya, kemudian mengenai cara-cara kita membuat memoir. Nah, sekarang kita tips-tipsnya adalah membuat memoir gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin membuat memoir sebagai langkah awal untuk menulis suatu cerita panjang, cerita bersambung, atau bahkan sebuah novel atau sebuah buku, walaupun mungkin masih buku tipis ya, itu teman-teman bisa menggunakan tips ini gitu. Nah, selamat bergabung ke Ara ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai cara membuat esai ya. Dan sekarang kita sampai ke tahapan membuat tips
dari apa namanya dalam membuat esai. Nah, yang pertama adalah kita pilih peristiwa yang signifikan. Nanti ya itu tadi jelaskan dalam hidup kita tuh yang signifikan apa sih? Misalnya tadi ya Andre Hirata yang signifikan adalah dia berhasil dari seorang yang tinggal di daerah orang yang kurang mampu, tinggal di daerah terpencil bisa sekolah ke Perancis. Nah itu kan dia memang dia menceritakan tidak hanya ketika dia mendapatkan beasiswanya, tapi justru latar belakang dia bisa mendapatkan beasiswa yaitu karena dia bersekolah di sekolah yang sangat support, walaupun sekolah yang sangat sederhana, sekolah yang mungkin secara kualitas kalau dilihat dari pandangan umum ya tidak berkualitas gitu kan, tapi ya karena di situ ada gurunya yang sangat memperhatikan, kemudian teman-teman yang sangat mendukung, sehingga akhirnya disitulah pengembangan karakter si Andre Hirata, pengembangan kemampuan Andre Hirata, kemampuan analoginya, kemampuan apa namanya kemampuan analisa dan juga kemampuan banyak hal akademisnya itu berkembang ketika dia mengalami hari-hari di 6 tahun di sekolah SD yang sangat terpencil itu. Nah itu apa namanya jadi yaitu kita sebenarnya peristiwa signifikan, walaupun yang kita ceritakan bisa jadi tidak hanya fokus ke situ. Ya, ketika Andre fokus kepada dia mendapatkan beasiswa, tapi dia menceritakan justru sebelumnya hal-hal yang mendorong dia akhirnya bisa mendapatkan beasiswa. Sementara proses untuk mendapatkan beasiswa sendiri itu tidak terlalu dijelaskan apa dalam novelnya, karena yang mungkin kalau mendapatkan beasiswa ada proses yang standar ya, kita melamar untuk dapat beasiswa, kemudian kita dites, kemudian kita menunggu, itu sesuatu yang standar kan. Tapi yang dia tulis adalah walaupun fokusnya pada bagaimana dia mendapatkan beasiswa ke Prancis, akan tetapi dia berfokus pada cerita-cerita yang sebelumnya yang mendukung akhirnya dia berhasil mendapat beasiswa itu gitu. Nah itu yang pertama ya, untuk membuat memoir adalah kita pilih kepada satu peristiwa yang signifikan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan dampak emosional yang tinggi, yang kayak tadi ya balik lagi ke Laskar Pelangi kan dampak emosionalnya tinggi ya, karena ya akhirnya si Andre Hirata bisa mewujudkan cita-cita yang tadinya hanya diucapkan ke teman-temannya, bisa dia sekolah di Perancis ya, beasiswa. Nah itu kan sifatnya emosional ya, akan walaupun diolahnya emosionalnya justru bukan di beasiswanya, tetapi justru di jalan dia mendapatkan beasiswa ketika dia bersekolah di sebuah SD yang sangat sederhana di Belitung. Nah itu itulah banyak haru biru emosional. Jadi ya kita harus walaupun ini karya lagi-lagi ini karya non fiksi ya, karya sebetulnya adalah karya cerita hidup kita, biografi kecil kita atau biografi kecil kita, tapi kita menulisnya harus seperti kita menulis sebuah novel, karena novel itu ya intinya adalah di emosional, pengolahan emosional. Nah itulah kita juga harus memasukkan unsur-unsur emosional dalam tulisan isi memoir kita gitu. Kemudian yang ketiga itu jaga konsistensi ya. Kalau ini sih standar ya, artinya ketika kita menulis ya kita konsisten. Ya misalnya di Laskar Pelangi tadi si Andre Hirata konsisten dia menulis perjalanan hidup dia dari mulai kecil, dari SD sampai dia lulus SD, kemudian melanjutkan sekolah SMP di kota dan akhirnya mendapat beasiswa ke Prancis. Itu kan dia konsisten ceritanya. Intinya adalah peristiwa dia mendapatkan beasiswa, walaupun yang dia ceritakan adalah hal-hal yang mendukung dia mendapatkan beasiswa itu jauh sebelum dia akhirnya mendapatkan beasiswa itu gitu. Kemudian yang keempat adalah gunakan catatan atau kenangan, yaitu yang paling mudah sih, karena kita menulis memoir kan sebetulnya menulis cerita kita ya, sebuah cerita mengenai kita ya, tentu kita bisa menggunakan catatan ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan kenangan kita. Misalnya kita ingin membuat ya itu tadi si Andre Hirata ingin mengenang mengenai kehidupan dia di Belitung. Mungkin di Belitung dia dulu sempat ada foto, tempati foto. Nah mungkin dia bisa melihat foto-fotonya, kemudian dia membayangkan kehidupan dia dulu di Belitung seperti apa. Nah itulah kemudian dia mengingat-ingat kembali kejadiannya, dia tulis dalam bentuk memoir. Ataupun kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah ya, handphone sekarang udah ada video, udah ada foto, sehingga ya kita lebih banyak punya rekaman video atau foto, sehingga ketika kita akan membuat memoir dari kejadian-kejadian yang dekat dengan situasi sekarang ya kita lebih mudah, karena ya kita ada dokumentasinya gitu. Ya artinya kita harus menggunakan dokumentasi yang kita punya, baik itu catatan, foto, video, yang bisa membuat kita mengingat kembali hal-hal yang kita tulis dalam memoir tadi gitu ya.
Itu yang tips yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita harus ketika kita melakukan editing dan revisi ya kita harus juga teliti gitu. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang penting, terutama hal-hal yang sifatnya values ataupun nilai-nilai yang kita sampaikan dalam sebuah memoir kita itu terlewat gitu. Makanya ya kita harus pastikan bahwa semua apa namanya nilai yang kita tulis itu tidak akan terlewat gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya 5 tips untuk kita membuat sebuah memoir yang baik. Yang pertama adalah kita pilih peristiwa yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah kita beri dampak emosional ya, sama seperti kita akan membuat novel atau cerpen. Kemudian yang ketiga kita jaga konsistensi, artinya dari awal sampai akhir kita harus konsisten. Kita jangan berubah tujuan penulisan itu di tengah jalan. Kemudian yang keempat adalah gunakan catatan ataupun hal-hal lain yang bisa membuat kita mengenang kejadian yang dahulu yang kita tulis, sehingga kita bisa membuat sebuah memoir itu dengan lebih detail, dengan lebih bahkan mungkin dengan penuh lebih emosional, karena dengan foto, dengan video kita bisa mendapatkan mengingat kembali sisi-sisi emosional ketika kita mengalami kejadian tersebut. Dan yang kelima adalah ya ketika kita melakukan penyuntingan ataupun revisi ya kita pastikan tidak ada yang tertinggal, terutama hal-hal sifatnya penting ya, value-value atau nilai-nilai yang kita sampaikan dalam kita menulis memoir tersebut gitu. Nah, jadi itu sih ya, jadi kurang lebih itu kita membuat memoir. Dan tadi ada pertanyaan dari Kak Gunawan ya, Pak Gunawan mengenai beda antara biografi dengan ataupun autobiografi dengan memoir. Jadi saya jelaskan kalau memoir itu biasanya ceritanya sifatnya pendek ya. Kalau autobiografi memang sama-sama ditulis oleh penulisnya sendiri, tapi autobiografi itu menulis itu dari benar-benar dari dia kecil sampai dia besar gitu. Walaupun peristiwa besarnya ketika dia berhasil menjadi tokoh nasional, akan tapi dia tidak hanya menulis bagaimana dia berhasil menjadi tokoh nasional, tapi dia menulisnya dari mulai dia kecil gitu. Nah, kalau kita menulis memoir, kita hanya menulis bagaimana dia menjadi tokoh nasional. Oh, dia bisa menjadi tokoh nasional karena dia masuk ke dunia politik. Nah, yang dibahas adalah seseorang saya misalnya masuk ke dunia politik itu bagaimana caranya. Oh, ketika saya kuliah, saya ikut kegiatan mahasiswa, kemudian saya diajak teman saya untuk masuk ke sebuah partai politik. Kemudian saya ikut kegiatan partai politik tersebut dari posisi yang paling bawah. Nah, itu saya hanya membahas pada masalah ketika saya masuk ke posisi partai politik, yaitu sehingga menjadikan saya tokoh nasional pada saatnya. Saya tidak membahas ketika saya bahkan masih SD ataupun SMP. Nah, itu bedanya. Kali itu bedanya dengan biografi yang membahas secara detail gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-temannya, beda antara biografi ataupun autobiografi dengan memoir gitu. Makanya membuat memoir itu lebih mudah karena kita hanya fokus kepada satu tujuan tertentu, satu peristiwa yang signifikan. Kalau kita menulis autobiografi, bagi kita yang baru mulai menulis yang serius, nah itu akan lebih susah karena kita benar-benar merunut peristiwa itu dari kecil sampai kita besar. Nah, itu lebih susah daripada kita yang fokus kepada tema-tema tertentu saja gitu ya. Seperti tadi si Anda Hirata, dia yang fokus ke cerita dia masa dia SD gitu, dia tidak bisa cerita ke SMP, SMA, bahkan kuliah. Jadi itu sih bedanya antara biografi dengan atau biografi gitu ya. Nah, kemudian yang kemudian setelah kita tahu tips-tipsnya bagaimana kita membuat sebuah memoir yang baik, kita bisa menentukan langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, jadi ini teman-teman yang udah mantap nih, wah saya ingin nulis memoir saya latihan nih. Saya selama ini hanya nulis-nulis cerpen aja, saya latihan mau nulis panjang, mau nulis cerita bersambung gitu. Atau saya bahkan mau menulis sebuah novel, walaupun mungkin novel tipis ya, ini novel 100 halaman ini. Nggak nyampe sih, ya 120 halaman lah. Jadi itu teman-teman bisa mulainya dari membuat memoir. Nah, makanya langkah-langkahnya ini teman-teman mungkin bisa catat nih kalau teman-teman yang memang tertarik untuk membuat sebuah tulisan, akan tetapi nggak pede karena membuat tulisan yang di luar kehidupan teman-teman. Kenapa teman-teman mudah untuk membuat memoir? Karena yang diceritakan adalah peristiwa yang dialami teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa pasti lebih paham apa yang akan ditulis. Kemudian teman-teman bisa lebih pede karena apa yang diketahui teman-teman mengenai diri teman-teman itu jauh lebih lebih diketahui daripada orang lain mengetahui teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih pede bahwa yang saya tulis itu pasti saya lebih tahu daripada yang lain. Dan kemudian yang ketiga ya teman-teman tidak perlu susah harus riset kemana-mana ya, karena apa yang ditulis itu adalah kejadian yang teman-teman alami sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu harus riset kemana-mana ya. Makanya
teman-teman yang ingin mulai belajar menulis sebaiknya menulis memoir ya, menulis kisah perjalanan hidup teman-teman yang paling penting, dan itu ditulis dalam sebuah tulisan, walaupun tulisannya adalah non fiksi tapi ditulis seolah-olah sebagai sebuah novel, sebagai karya fiksi atau seolah-olah sebagai sebuah karya cerita bersambung. Nah, langkah-langkahnya yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, jadi teman-teman pilih ya, jadi teman-teman pilih fokus atau tema ya, seperti jelaskan tadi. Kalau Andre Hirata kan fokusnya adalah dia menjalani kehidupan dengan teman-temannya di sebuah SD di Belitung dengan tekad dia ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Bahkan dia waktu itu sudah punya tekad untuk melanjutkan ke Perancis gitu. Nah itu walaupun akhirnya dia berhasil mendapatkan beasiswa ke Perancis, tapi inti ceritanya adalah bagaimana suasana situasi melatar belakangi dia mempunyai keinginan untuk bersekolah ke Perancis. Nah itu jadi fokusnya kepada gimana si Andre Hirata tadi akhirnya bertekad untuk dapat beasiswa di Perancis, dan bagaimana dia menjalani kehidupan dengan teman-temannya dengan fokus untuk mendapatkan beasiswa ke Perancis. Bisa jadi teman-teman juga ada fokus yang lain, misalnya teman-teman teman-teman berhasil mendapatkan inilah misalnya gelar cum laude lah di kampus ya. Jadi sementara teman-teman mungkin dulu waktu sekolah SMP SMA itu rankingnya adalah ranking 40 dari 40 anak gitu. Nah itu kan itu adalah suatu pencapaian ya. Nah bagaimana teman-teman bisa mencapai hal itu. Nah itulah fokusnya ke situ. Jadi tidak membahas kehidupan teman-teman yang lain. Kisah cinta teman-teman di kampus nggak usah dibahas, karena yang teman-teman bahas adalah bagaimana teman-teman bisa mendapatkan cum laude di kampus, kecuali kalau misalnya kekasih teman-teman itu memang support teman-teman ya, artinya mungkin ketika teman-teman belajar ditemenin jika teman-teman lebih semangat, ataupun teman-teman kemudian misalnya kehabisan uang untuk beli buku padahal harus ujian dengan buku yang baru ya, dikasih hadiah oleh kekasih teman-teman, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya kisah cinta teman-teman itu tidak terkait sama sekali dengan bagaimana teman-teman dapat beasiswa, dapat cum laude, ya itu gak saya tulis, karena fokus aja di tema bahwa teman-teman akan bagaimana cara teman-teman mendapatkan cum laude. Itu sih teman-teman ya. Jadi langkah yang pertama adalah pilih fokus atau tema yang ditulis, dan tidak boleh banyak. Fokus atau tema itu hanya beberapa saja, jadi agar ya ceritanya tidak terlalu luas gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengumpulan materi, ya itu riset ya. Tapi lagi-lagi karena ini kita tulis ada kejadian yang kita alami sendiri, risetnya, pengumpulan materinya tentu lebih mudah gitu. Mungkin kita lebih melihat kepada kalau kejadian itu belum terlalu lama, masih ada di handphone kita, di feed foto ataupun di video kita, di galeri handphone kita, ya kita bisa melihat galeri handphone kita ya, mengingat kejadian yang dulu untuk kemudian nanti kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Ataupun juga misalnya kita mendapatkan penghargaan misalnya sebagai mahasiswa terbaik, ataupun juga sebagai juara debat terbaik, juara pidato terbaik. Nah kita kan bisa lihat sertifikatnya kan, ataupun piala-pialanya. Itu sebagian dari kita mengumpulkan materi ya, mengingat-ingat kembali apa kita alami dulu yang akan kita tuliskan dalam sebuah memoir. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan struktur ya. Ini standar ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat sebuah memoir dalam bentuk buku ya, bab satunya apa, bab 2-nya apa isinya, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, itu teman-teman harus tentukan sebelum teman-teman buat tulisan. Itu sih udah standar ya teman-teman ya. Jadi memang tahapan menulis itu harus ada, kita membuat struktur tulisan. Itu tahapan ketiga dari kita 5 tahapan dalam menulis. Tahapan ketiga adalah mengorganisasikan tulisan atau membuat struktur kerangka karangan, kurang lebih itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan pengembangan karakter. Jadi ya lagi-lagi ini sebuah memoir itu adalah sebuah karya non fiksi, tapi kita perlakukan seperti kayak karya fiksi ya. Ya kalau contohnya tadi lah Laskar Pelangi. Orang menganggap Laskar Pelangi itu adalah sebuah novel, padahal itu sebetulnya memoir. Karena apa? Yang ditulis adalah kisah nyata yang dialami oleh Andre Hirata sendiri gitu. Kemudian juga oleh teman-temannya, bukan kisah karangan, bukan kisah hayalan. Jadi itu masuk ke dalam kategori sebuah memoir. Tapi karena ditulis dengan seolah-olah novel ya, jadi orang melihatnya sebagai novel ya, karena situ ada pengembangan karakter, bagaimana Andre Hirata kecil sampai Andre Hirata kemudian kelas 6. Nah itu kan ada pengembangan karakter kan, ada perkembangan diri. Nah itu diceritakan. Kemudian juga di situ juga ada misalnya dialog-dialog gitu ya. Jadi
ada percakapan, kan itu seperti sebuah novel atau cerpen ya. Bukan dalam sebuah buku non fiksi yang tidak ada sebuah dialog dalam buku non fiksi. Jadi itu. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandangnya kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau itu saya juga pernah bahas ya teman-teman ya di beberapa live yang lalu mengenai sudut pandang dalam sebuah menulis novel. Jadi sudut pandang itu lebih kepada novel sebetulnya, bukan ada di non fiksi. Dan karena kita menulis memoir itu seolah-olah kita menulis novel ya, kita juga harus menggunakan sudut pandang. Nah, yang sering dipakai adalah sudut pandang orang pertama dalam sebuah novel. Artinya si penulis itu adalah penulis itu adalah penulis itu seolah-olah bertindak sebagai tokoh utama. Ya, memang sih kan dalam buku, maaf teman-teman ada gangguan teknis sedikit, lampunya mati, sekarang udah hidup lagi. Nah, jadi penulis itu seolah-olah adalah tokoh dari tulisan tersebut. Dan memang kalau sebuah memoir kan yang tulis adalah kisah kita sendiri. Jadi ya kita benar-benar kita menceritakan sebagai tokoh utama dari sebuah memoir tersebut. Nah, itu lebih mudah karena apa? Sebagai orang pertama, orang yang sebagai aku yang bercerita dalam sebuah buku aku gitu. Jadi penulis sebagai tokoh utama itu bisa mengetahui segala hal di dalam tulisan tersebut. Dia juga bisa mengarahkan tulisan tersebut karena sebagai tokoh utama ya apapun yang dilakukan oleh tokoh utama tentu akan berpengaruh kepada tokoh-tokoh yang lain ya, tokoh-tokoh pendukung dari sebuah kisah cerita. Nah itu makanya ya itulah sudut pandang di umum pakainya sudut pandang orang pertama, beda dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga kan dia. Jadi saya menceritakan mengenai tokoh dari buku tersebut, tapi saya menceritakan dari luar. Saya menceritakan misalnya si A itu begini, tapi saya bukan si A. Jadi saya tidak tahu persis apa yang dirasakan oleh A, tidak tahu persis apa yang dialami oleh A, tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh A. Ya makanya sudut pandang orang ketiga itu umumnya tidak terlalu dalam mengetahui isi ataupun bisa mempengaruhi isi cerita dari tulisan tersebut secara signifikan. Nah, makanya untuk sebuah novel dan juga untuk sebuah esai yang ditulis dengan ala-ala novel, yaitu kita sebaiknya menggunakan sudut pandang orang pertama ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kita melakukan riset, yaitu standar. Lagi-lagi riset itu adalah tahapan kedua dari kita 5 tahapan menulis ya. Tadi saya ulangin ya sekedar tambahan teman-teman yang mungkin belum mengikuti live saya di awal mengenai tahapan penulisan. Tahapan penulisan itu ada 5 ya. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah riset ataupun mencari data, penelitian. Yang ketiga adalah pengorganisasian tulisan, membuat struktur karangan, membuat struktur tulisan. Kemudian yang keempat adalah menulis tulisan. Yang kelima adalah melakukan revisi ataupun editing. Nah, makanya tadi riset itu perlu dilakukan ya. Itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita membuat esai, termasuk karena esai adalah sebuah tulisan. Kemudian yang ketujuh barulah setelah kita melakukan riset kita menulis isinya gitu, kita membuat tulisan mengenai isinya. Dan jangan lupa kita menggunakan dialog ya. Jadi ini walaupun lagi-lagi adalah karya non fiksi karena kita menampilkan data dan fakta yang benar-benar mengenai diri kita, tapi kita menulisnya seolah-olah sebagai sebuah novel. Walaupun faktanya jangan kita jangan kita karang-karang ya, faktanya tetap sesuai dengan fakta kita. Nah, tapi kita membuat sebagai sebuah alur cerita, kita buat dialog, kita buat pengembangan karakter, pengembangan penokohan gitu. Nah, itu kemudian kita juga yang ke-9 adalah refleksi pribadi, artinya kita bisa menampilkan ya karena ini cerita mengenai hidup kita, nah kita bisa menampilkan nilai-nilai kita, pandangan-pandangan kita, opini-opini kita, value-value yang kita anut, nah itu bisa kita masukkan ke dalam tulisan. Dan ya jangan lupa kita melakukan editing dan revisi ya. Jadi sih teman-teman ya 10 langkah jika kita ingin membuat sebuah esai yang baik ya. Yang pertama adalah saya ulangi lagi teman-teman secara singkat. Yang pertama adalah kita pilih fokus atau tema. Jadi kita hanya pilih fokus tertentu saja yang secara signifikan itu berpengaruh pada hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pengumpulan materi.
yaitu segala hal-hal yang bisa membuat kita terkenang kepada peristiwa yang kita tulis, baik itu foto, video, dokumen-dokumen dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan struktur, ya kita membuat struktur karangan ya, struktur tulisan, membuat kerangka karangan. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan pembangunan karakter. Jadi kita membuat penokohan, karena di dalam sebuah esai kan bukan hanya bercerita kita aja kan, pasti kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tokoh yang lain, tokoh pembantu, tokoh pendukung misalnya. Jadi kita misalnya si Andi Hirata, tokoh utama, dia bercerita juga mengenai teman-temannya, mengenai ibu gurunya, mengenai kepala sekolahnya. Nah itu kan dia perlu menceritakan karakter masing-masing itu seperti apa, menjelaskan secara detail gitu. Nah kemudian yang kelima adalah sudut pandang ya, sebaiknya menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan yang keenam adalah melakukan riset. Kemudian yang ketujuh adalah setelah kita melakukan riset, kita melakukan penulisan isi. Dan kemudian kita menggunakan dialog ya, karena kita menulisnya seolah-olah sebagai sebuah novel. Dan yang kemudian selanjutnya kita juga membuat refleksi pribadi, artinya kita bisa memasukkan nilai-nilai atau value-value yang kita anut dalam sebuah esai, sebuah memoir yang kita tulis gitu. Dan yang terakhir adalah ya kita melakukan revisi, ya kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada hal-hal yang perlu kita sampaikan tapi terlewat, ataupun justru ada hal yang kurang penting tapi malah kita highlight atau kita pentingkan dalam tulisan tersebut. Nah itu sih teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ketika kita langkah-langkah untuk membuat sebuah memoir ya. Ini sudah hampir udah 1 jam lebih ya saya. Masih ada satu lagi sih materi teman-teman yang mungkin saya persingkat aja 5 menit 10 menit, jadi total 1,4 jam kita live ya. Yang terakhir kita membahas formatnya ya, format tulisan dari sebuah memoir ya, terutama bagi teman-teman yang masih pemula dalam menulis ya. Jadi seperti saya tadi jelaskan teman-teman, selamat bergabung ke Queencat ya. Jadi seperti saya jelaskan di awal teman-teman, bahwa menulis memoir itu adalah langkah pertama kita untuk menulis sebuah tulisan yang serius. Kalau sebelumnya kita mungkin lebih menulis cerpen misalnya ya, kita belum pernah menulis sebuah karya dalam bentuk buku atau setidaknya dalam bentuk cerita bersambung yang panjang. Nah, jika kita ingin melakukan itu, cara paling mudah lah kita buat memoir. Memoir itu apa? Memoir itu adalah cerita mengenai kehidupan kita sendiri. Kita ambil bagian momen terpenting dari hidup kita. Misalnya ketika kita bisa mendapatkan beasiswa misalnya, ataupun ketika kita misalnya kita bisa, misalnya kita tadinya anak yang nakal, kemudian kita akhirnya menjadi sadar, bahkan kita mungkin sekarang jadi ustadz atau jadi pendeta misalnya, itu kan jalan hidup yang paling penting dari hidup kita. Nah itu bisa ditulis pada bagian itu. Ataupun juga misalnya kita pernah terkena serangan penyakit yang berat, tapi kita bisa melewatinya dengan segala macam dukungan dari keluarga dan teman-teman. Nah itu kita hanya menulis satu topik itu saja, itu kita sebut memoir. Yang penting tulisan itu menarik dan bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan. Karena apa? Menulis memoir itu lebih mudah teman-temannya, karena kita ceritakan benar-benar kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak perlu harus riset terlalu dalam, karena apa yang kita alami itu kita tahu persis. Kemudian kita tidak perlu harus maksudnya tidak pede ya, karena yang kita tuliskan adalah kejadian kita sendiri. Kita lah yang paling tahu apa yang kita alami daripada orang lain, sehingga kita pede yang kita tulis itu adalah sesuatu yang kita benar-benar kuasai. Dan yang ketiga ya, kita juga tidak perlu harus riset kemana-mana ya, karena kita ya cukup mengingat apa yang kita alami selama ini. Nah formatnya untuk teman-teman yang baru mulai ingin menulis dengan menulis memoir, pertama kali itu yang pertama adalah pendahuluan. Yang pendahuluan itu ya teman-teman jelaskan mengapa teman-teman menulis memoir ini, dan juga misi apa ataupun tujuan apa teman-teman membuat suatu memoir gitu. Selamat bergabung ke Ismini ya. Sekarang saya sedang membahas mengenai format membuat sebuah memoir. Nah memoir yang pertama yang pertama formatnya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ya mungkin bab 1 lah ya, kebanyakan ditaruh di bab 1. Kemudian yang kedua adalah bagian utama. Nah bagian utama itu adalah topik ataupun pembahasan mengenai kisah hidup kita yang kita tulis dalam memoir. Kita bisa menulisnya dalam bentuk bab per bab gitu ya. Jadi dan setiap bab itu membahas bagian-bagian tersendiri. Nah misalnya kalau tadi balik lagi ke Laskar Pelangi Andi Hirata, walaupun di bagian terakhir bab akhir dia bercerita mengenai akhirnya dia berhasil mendapatkan beasiswa ke Perancis, akan tetapi
di bab-bab sebelumnya dia bercerita mengenai kehidupan dia bersekolah bersama teman-temannya. Misalnya yang bab pertama dia mengenai perkenalan dengan teman-temannya, misalnya bab kedua bermain dengan teman-temannya, bab ketiga dia bagaimana mereka didukung oleh ibu gurunya yang sangat mendukung mereka walaupun kehidupannya sangat sederhana ya di daerah terpencil. Ataupun juga bab keempat kalau nggak salah waktu itu kepala sekolahnya meninggal di sekolah itu, bukan kesedihan apa yang mereka alami ketika mereka bersekolah di SD terpencil di Belitung tersebut. Nah itu jadi bab per bab, setiap bab itu menceritakan tema-tema yang berbeda gitu ya. Nah itu inti dari kita membuat sebuah bagian utama. Jadi bagian utamanya kita buat bab per bab, dan kemudian setiap bab itu ada bagian-bagian tertentu gitu. Jika perlu kita bisa menggunakan subjudul dalam setiap bab. Jadi dalam bab itu dibagi jadi subbab lagi gitu, dan itu diberi judul agar lebih memudahkan jika dianggap perlu ya teman-temannya. Itu tergantung keperluannya gitu. Kemudian teman-teman juga ya, saya seperti tadi saya sering jelaskan, perlu menulis sebuah esai itu seperti teman-teman seolah-olah menulis sebuah novel. Makanya kita menjelaskan deskripsi sesuatu itu secara lengkap. Misalnya kita menjelaskan tempat, ya kita benar-benar menjelaskan tempat itu secara detail, sehingga si pembaca seolah-olah berada di tempat tersebut gitu. Ataupun juga misalnya menceritakan tadi Andai Hirata menceritakan SD-nya di Belitung itu seperti apa dulu ya. Mungkin dia menceritakan kan, teman-teman lihat ya filmnya kan, sangat sederhana, bangunannya satu ruangan, kemudian juga terbuat dari kayu, atapnya seng yang suka bocor, kemudian di dalam murid-muridnya duduk di kursi yang nggak banyak, mejanya nggak banyak. Itu diceritakan secara detail sampai bagaimana kusamnya cat di tempat tersebut ataupun pintu yang tidak bisa dikunci. Nah itu perlu dijelaskan secara detail. Karena ya kita seolah-olah menulis sebuah novel, termasuk kita memasukkan unsur-unsur dialog ya. Karena ya walaupun ini adalah karya non fiksi, tapi kita menulisnya seolah kayak karya fiksi, sehingga kita juga memasukkan unsur-unsur dialog dalam sebuah memoir gitu. Dan kemudian ya tadi kita juga memasukkan refleksi pribadi kita dalam tulisan tersebut ya kan, nilai-nilai kita, values kita, kemudian pandangan-pandangan kita terhadap kehidupan ataupun terhadap kejadian yang kita alami. Itu kita perlu masukkan, karena itu menambah kekuatan makna dari memoir yang kita tulis. Jadi ketika kita menulis, misalnya kita berhasil mendapatkan beasiswa walaupun kita dari keluarga yang kurang mampu, beasiswanya ke luar negeri, dan kita nilai-nilai nilai kita, misalnya kita nilai-nilai kejujuran sehingga orang percaya pada kita, nilai-nilai kemudian kerja keras sehingga walaupun kita keadaan terbatas, kita bisa mendapatkan banyak peluang karena kerja keras kita, dan nilai-nilai lain ya teman-temannya. Artinya kita jangan ragu memasukkan semua refleksi nilai-nilai kita dalam dalam keadaan situasi kita di dalam memoir tersebut. Kemudian ya kita juga harus melakukan perubahan ataupun juga perkembangan karakter ya, seperti tadi si Andai Hirata, dari dia Andai Hirata kecil waktu baru masuk sekolah sampai dia kemudian lulus sekolah SD, kan ada perkembangan karakternya, perkembangan kepribadian Andai Hirata kan. Nah, itu dijelaskan gitu dalam sebuah memoir tadi. Dan yang ketujuh adalah penutup ya biasanya kesimpulan atau juga membuat inti dari nilai-nilai moral yang disampaikan pada memoir tersebut. Jadi ya kurang lebih sih alurnya nggak beda jauh ya teman-temannya dengan menulis sebuah novel ya, karena ya seperti saya jelaskan, membuat memoir itu seolah-olah kita akan membuat sebuah novel atau cerita bersambung. Walaupun itu ada satu hal yang harus dipatuhi adalah karena ini adalah tetap karya non fiksi, kita harus menulis informasi dan datanya secara jujur. Artinya karena memoir bercerita mengenai diri kita, ya kita harus menceritakan diri kita benar-benar, kehidupan kita ya tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Kita benar-benar jujur menceritakan kehidupan kita gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-temannya. Saya ringkas untuk format sebuah esai, yaitu pertama pendahuluan, kemudian juga bagian utama. Bagian utama dibagi jadi beberapa bab, dan tiap bab itu memuat unsur-unsur yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan deskripsi itu secara detail, secara nyata, seolah-olah kita menulis novel. Kemudian yang keempat adalah kita membuat dialog, menggunakan dialog.
Yang kelima adalah kita melakukan refleksi pribadi dan juga insight pandangan kita dimasukkan ke dalam tulisan tersebut. Dan yang keenam adalah kita harus melakukan perubahan dan juga perkembangan karakter tokoh-tokoh dari tulisan tersebut. Dan yang ketujuh ya penutup adalah kesimpulan ataupun juga refleksi dari hal yang bisa dipetik dari kita mempunyai memoir tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya, kita udah bahas panjang mengenai memoir. Jadi sekali lagi saya ulangi, intinya adalah memoir adalah langkah paling baik bagi teman-teman yang ingin baru mulai menulis. Selama ini mungkin baru menulisnya cerpen gitu, ataupun hanya menulis tugas di sekolah untuk membuat karangan bebas kalau teman-teman yang masih SMA. Tapi teman-teman ingin menulis lebih serius lagi. Nah, langkah yang paling bagus, paling tepat adalah kita menulis memoir. Memoir itu apa? Memoir adalah kita menulis sebagian dari kisah hidup kita yang paling signifikan, yang paling berpengaruh dalam hidup kita, dan itu kita angkat sebagai sebuah tulisan. Nah, jadi ini adalah tulisan non-fiksi sebenarnya, karena yang kita tulis adalah fakta dan data mengenai hidup kita. Akan tetapi kita bisa menulisnya dengan gaya menulis sebuah novel. Ada dialog di situ, ada pengembangan karakter di situ, ada detail penjelasan mengenai situasi di situ. Jadi nah itulah. Jadi kita belajar menulis sebuah novel dengan menceritakan kisah hidup kita. Itu pun bukan keseluruhan kisah hidup kita ya, seperti kita menulis autobiografi, tapi hanya sebagian dari kisah hidup kita yang paling signifikan, yang paling berperanan. Nah, tentu kita akan yang kita ceritakan adalah mengenai kisah hidup kita akan jauh lebih mudah untuk menulisnya, karena yang pertama yaitu kita tidak perlu riset kemana-mana, karena apa semuanya ada di dalam ingatan kita, ataupun setidaknya kita bisa melihat foto, video, ataupun juga dokumen-dokumen yang terkait dengan yang kita tulis, sehingga kita dapat mengingat kembali apa yang kita alami dulu. Yang kedua, kita pasti lebih pede, karena kita tulis adalah sesuatu yang kita paling pahami benar-benar ya, karena kita menulis diri kita sendiri, dan orang lain tidak akan terlalu paham mengenai kita tulis, karena yang kita tulis adalah kisah hidup kita yang orang lain belum tentu paham. Yang ketiga ya kita juga lebih mudah menulisnya, karena ya semuanya itu akan mengalir teman-teman ya, karena kita hanya mengingat-ingat kejadian kita dulu, yang kita tulis itu mengalir dan tidak ada alasan kita akan kehabisan ide. Karena bagaimana kita kehabisan ide? Karena kita hanya mengingat-ingat istilahnya memutar kembali rekaman kejadian kita di masa lalu di dalam pikiran kita, sehingga kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi tidak ada alasan teman-teman akan kehabisan ide tengah jalan, ataupun teman-teman macet tidak bisa mangkrak tulisan teman-teman ya, karena bagaimana mungkin teman-teman tidak bisa menulis apa yang teman-teman pernah lakukan dulu. Nah, jadi itu teman-teman ya, kenapa saya angkat lagi, kenapa saya membahas malam ini live mengenai membuat memoir, karena tadi ini adalah langkah awal teman-teman untuk membuat sebuah tulisan yang serius ya. Ya tapi setiap penulis sih beda-beda teman-teman ya. Kalau saya terus terang tidak memulainya dengan membuat memoir. Saya membuat sebuah karya novel ya, novel-novel saya teman-teman bisa lihat ya di etalase 4 sampai 10 kalau nggak salah, itu novel-novel saya ya. Saya membuatnya pertama kali saya menulis tulisan mengenai dunia bisnis dan marketing ya. Ini buku leadership, bos otoriter ada di etalase 11 sampai 16 kalau nggak salah teman-teman ya. Kemudian buku branding, buku trade marketing itu ya. Memang saya tidak menulis memoir sebetulnya, tapi yang saya tulis adalah buku-buku non-fiksi mengenai bisnis dan marketing, sesuatu yang sangat saya pahami karena saya 20 tahun bergerak di bidang bisnis dan marketing. Jadi sama ketika seolah-olah saya menulis memoir juga gitu, walaupun kalau memoir itu menulis kehidupan pribadi saya, nah yang saya tulis adalah kehidupan profesional saya sebagai seorang marketer, sebagai seorang pemasar. Nah itu saya tulis dalam bentuk-bentuk buku-buku non-fiksi yang terkait dengan bisnis dan marketing. Jadi ya sebetulnya dalam bentuk lain saya menulis memoir, hanya memoir dalam keprofesionalan saya ya. Jadi ya kemudian dari situlah baru saya akhirnya beranjak ke menulis novel teman-temannya. Jadi setiap penulis itu beda jalannya. Saya pun menulis buku non-fiksi pun juga awalnya saya menulis di blog ya. Jadi saya ada blog gratisan ya, waktu itu ya blogspot.com ya, saya menulis, dan kemudian setelah dapat sekitar 21 tulisan,
dan itu satu tema akhirnya bisa dibuat menjadi satu buku. Dan akhirnya saya bergerak menulis buku non fiksi yang lain di bisnis dan marketing, dan akhirnya bergerak juga ke buku fiksi gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya, sedikit dari saya mengenai bagaimana kita menulis esai, dan juga semoga bisa memotivasi, bisa memberikan inspirasi teman-teman untuk dapat menulis, belajar menulis yang lebih panjang, lebih serius, bahkan menulis novel dengan pertama kali kita menulis sebuah esai mengenai kehidupan kita yang paling penting, dan itu adalah cara mudah kita untuk belajar menulis. Kurang lebih itu sih teman-temannya, kita sudah 1,4 jam kurang lebih apa namanya kita membahas mengenai esai. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa teman-temannya, sama dengan yang kemarin, eh, di 15 menit terakhir dari live saya akan diisi oleh co-host saya ya, istri saya. Kebetulan dia sebetulnya dia baru akan mulai live di akunnya sendiri minggu depan ya. Jadi akunnya itu beda dengan saya. Kalau saya kan lebih ke buku, kemudian elektronik, alat konten, dan juga di IT ya. Kalau asli saya barang-barangnya lebih kepada produk wanita, yaitu fashion muslim, kemudian juga skincare. Jadi dia sebelum minggu depan mulai live di akunnya sendiri, di jamnya sendiri ya, dia seminggu ini akan latihan menggunakan akun saya ya. Di waktu terakhir dari live saya, dia akan mencoba untuk latihan live, sehingga minggu depan insya Allah ketika dia sudah harus live di akunnya sendiri dalam waktu yang durasi 1 jam ya minimal kan, untuk aturan live ya, dia sudah bisa sekarang belajar live dulu di akun saya mungkin sekitar 15 menit, setengah jam, sehingga minggu depan sudah bisa berlancar lagi gitu. Teman-teman yang masih bergabung dan kebetulan wanita ya, kebetulan materi yang dibawakan hari kali ini adalah mengenai skincare. Jadi mungkin teman-teman bisa ya kalau memang tertarik bisa mengikuti live oleh istri saya, karena hal yang dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan dunia wanita juga ya, mengenai skincare gitu. Demikian teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat buat teman-teman dan menjadi pendorong teman-teman untuk menulis tulisan panjang seperti novel ataupun cerita bersambung. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Titin. Kali ini saya akan membawakan mengenai skincare ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menanyakan mengenai skincare ataupun misalkan cara merawat kulit yang dari dalam agar tidak timbul masalah, misalkan seperti itu. Nah, yang saya akan bawakan itu mengenai skincare The Original yang sedang laris dan viral yang ada di TikTok ya teman-teman ya. The Original ini terdiri dari 7 paket, yaitu mengenai paket acne kit, yang kedua tentang paket glowing kit, yang ketiga paket brightening kit, yang keempat paket bright barrier kit, yang kelima paket exfoliating kit, yang ketujuh paket acne kit, yang keenam paket acne kit, yang ketujuh paket acne kit 2 ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai jerawat yang tidak terlalu parah, yang tidak bernanah ya teman-teman ya, yang berutusan itu bisa memakai paket acne kit ya teman-teman ya. Sedangkan bila teman-teman jerawatnya bernanah, itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter ya sebelum memakai skincare agar lebih aman ya teman-teman ya. Nah, untuk pemakaian acne kit ini saya akan menjelaskan yang terdiri dari 6 piece ya teman-teman ya. Sedangkan acne kit yang terdiri dari 6 piece ini terdiri dari
facial wash ya teman-teman ya, yang dapat dipakai pada pagi dan malam hari. Terus untuk toner sendiri pemakaiannya seminggu 2 kali pada malam hari ya teman-teman ya. Sedangkan untuk serum serum Acne Kit pemakaiannya pada malam hari ya teman-teman ya. Sedangkan untuk moisturizer bisa dipakai pagi hari dan malam hari. Untuk kebetulan ini paketnya yang ada serum ya teman-teman ya. Serum bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari, sedangkan sunscreen dipakai untuk pagi hari. Nah, untuk serum ini dipakainya pagi hari dan malam hari, tujuannya yaitu untuk mengurangi lingkaran hitam di sekitar mata kita, atau yang lebih dikenal dengan lingkaran panda ya teman-teman ya. Sedangkan untuk sunscreen sendiri fungsinya itu untuk melindungi kulit kita dari sinar UV ya teman-teman ya. Sedangkan tonernya sendiri dipakai pada malam hari seminggu 2 kali ya, jadi selang-seling aja ya teman-teman ya. Sedangkan moisturizernya sendiri yaitu bertujuan untuk mengenyalkan ya kulit kita ya teman-teman ya, agar tidak kering. Jadi paket Acne Kit ini dipakai untuk kulit yang berjerawat, kulit berjerawat beruntusan ya teman-teman, kulit berminyak yang berjerawat kulit yang beruntusan ya teman-teman ya. Sedangkan untuk tips itu kan skincare kita dipakai untuk pemakaian luar, istilahnya perawatan dari luar ya teman-teman ya. Sedangkan untuk perawatan dari dalam, apabila kulit kita berjerawat, sebaiknya kita mengurangi konsumsi makanan berlemak, makanan yang bergoreng-goreng atau makanan gorengan, yang terus makanan pedas ya teman-teman ya, karena pedas itu berpengaruh terhadap jerawat pada muka kita ya teman-teman. Sebaiknya hindari makanan pedas. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa sama sekali meninggalkan makanan pedas, boleh pedas asal sedikit gitu ya teman-teman ya, jadi jangan terlalu pedas. Dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur, karena jerawat itu kan hormon ya, jadi kita juga harus mengimbanginya dari perawatan dari dalam, yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang akan juga mempengaruhi pembentukan hormon kita ya. Jadi banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain itu juga ketika kita berjerawat ataupun berminyak, kita sering cuci muka ya teman-teman, dan jangan sering-sering kita memegang muka kita dengan tangan langsung, tapi kita bisa mukanya dengan tisu gitu ya teman-teman ya. Boleh kita memakai tangan, tapi tangan kita harus selalu bersih ya, atau cuci tangan dahulu. Nah, untuk paket barrier kit bisa dipakai untuk kulit yang iritasi, kulit yang kering kerontang, kulit kering ketarik, ataupun yang misalkan kita kan pemakaian skincare lain, ketika kan kadang-kadang kita mengelupas ya kulitnya ya, itu bisa dipakai, kita bisa memakai barrier kit ya teman-teman ya.
Jadi paket barrier kit itu untuk memperbaiki barrier kulit kita ya yang rusak, agar kita bisa dengan memakai skincare itu akan merawat kulit kita. Sedang untuk pemakaian barrier kit sendiri yang terdiri dari 6 itu dengan pagi hari kita memakai facial wash, kemudian setelah memakai facial wash kita memakai toner ya. Setelah memakai toner kita menggunakan serum. Setelah memakai serum kita menggunakan serum ya, apabila teman-teman mempunyai lingkar mata panda ataupun lingkar hitam di mata kita ya teman-teman ya. Setelah memakai serum, terus kita memakai moisturizer. Setelah moisturizer baru kita memakai sunscreen. Setelah memakai sunscreen baru kita memakai make up yang akan kita pakai. Itu untuk perawatan pagi hari. Sedangkan untuk pemakaian malam hari pada barrier kit yaitu dengan memakai facial wash, kemudian memakai toner, memakai toner juga memakai serum. Setelah itu memakai moisturizer, dan kalau misalkan teman-teman masih mempunyai mata panda, kita memakai serum ya teman-teman ya. Untuk itu kan untuk pemakaian skincare kita dari luar, sedangkan ketika kita mempunyai kulit yang barrier, untuk memperbaiki barrier kulit kita ya, kulit yang termasuk barrier kita yaitu yang kulit kering kerontang, kulit gatal, kulit yang mengelupas karena merkuri, kulit iritasi, kulit yang kasar, kulit yang kencang ketarik. Nah, itu memakai barrier. Sedangkan untuk perawatan, apabila kita memiliki kulit seperti tadi, perawatan dari dalamnya yaitu dengan mengurangi makanan berlemak, mengurangi makan gorengan, mengurangi makan pedas, dan perbanyak buah dan sayur ya teman-teman ya. Selain itu juga untuk kulit yang iritasi, kering itu sebisa mungkin kita apabila kita mencuci muka, sebisa mungkin hindari dengan air hangat ya, karena air hangat itu akan menjadikan kulit kita menjadi kering ya teman-teman ya. Yang pasti perbanyak makan buah dan sayur ya teman-teman ya, itu bagus untuk kulit kita. Bila teman-teman nggak suka buah atau sayur yang dimakan langsung, teman-teman bisa membuat jadi jus ya teman-teman ya. Misalkan jus bayam untuk dicampur wortel, dikasih lemon, itu seger deh. Selain itu juga memperbanyak minum air putih ya teman-teman ya, agar kulit kita tuh nggak kering gitu. Nah, itu untuk perawatan kulit yang kering kerontang, kering ya, yang itu. Sedangkan untuk paket glowing kit itu agar tujuannya untuk mencerahkan kulit kita, dipakai untuk kulit yang belang ya teman-teman ya, yang belang tidak rata, kulit kusam. Misalkan kita mempunyai jerawat 1-2, boleh memakai paket glowing kit ya teman-teman ya. Sedangkan untuk pemakaian, jadi paket glowing kit itu dipakai untuk kulit kusam dengan kulit kusam dan mempunyai jerawat yang 1-2 atau tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Bisa juga dipakai untuk kulit yang belang-belang.
Jadi tujuannya glowing itu untuk meratakan warna kulit kita ya teman-teman ya. Untuk pemakaian paket glowing kit, pagi hari kita memakai facial wash, toner, serum ya. Setelah memakai serum kita memakai moisturizer. Sedangkan apabila kita mempunyai lingkar mata panda atau lingkar hitam di mata kita, kita bisa memakai serum ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita memakai sunscreen. Apabila untuk perawatan pagi hari ya. Sedangkan untuk malam hari kita memakai facial wash, toner, serum, moisturizer, dan serum ya teman-teman ya. Sedangkan untuk perawatan dari dalamnya agar kulit kita glowing, perbanyak buah dan sayur, perbanyak air putih, menghindari makanan gorengan ya teman-teman ya, ataupun makanan berlemak. Sedangkan untuk paket brightening kits, brightening kits ini dipakai untuk kulit yang bernoda hitam, bernoda bekas jerawat, ataupun yang flek-flek ya teman-teman ya. Tujuan pemakaian brightening kit itu agar noda bekas jerawat dan flek hitam berkurang ya teman-teman ya. Selain itu juga bisa untuk kulit kusam geradakan, kusam berpori, itu bisa memakai brightening kit ya teman-teman ya. Adapun cara pemakaian paket brightening kit yang terdiri dari 6 piece ini, pagi hari kita pakai facial wash, diteruskan dengan serum. Setelah pakai serum kita pakai moisturizer. Apabila teman-teman yang punya mata panda, kita memakai serum ya teman-teman ya. Setelah itu kita baru memakai sunscreen yang diteruskan dengan make up yang akan kita pakai ya. Sedangkan untuk pemakaian malam hari kita menggunakan facial wash, serum, moisturizer, dan serum ya teman-teman ya. Nah, untuk apabila kulit kita ada noda hitam atau flek itu ya teman-teman ya, untuk perawatan dari dalam sendiri kita harus makan buah dan sayur, mengurangi makanan berlemak dan gorengan. Selain itu juga kita bagus lagi, karena saya mempunyai pengalaman, kita mengkonsumsi vitamin E ya teman-teman ya, agar flek-flek di wajah kita itu lebih cepat berkurang ya, atau menghilang ya teman-teman ya. Itu akan lebih cepat lagi apabila kita minum vitamin E. Sedangkan untuk paket exfoliating, kita paket exfoliating ini dipakai exfoliating dipakai untuk kulit yang berkemudian, kulit berpori besar dan geradakan, itu kita memakai paket Explo ya teman-teman ya. Pemakaiannya sendiri, untuk pagi hari kita memakai facial wash, memakai moisturizer, moisturizer. Apabila teman-teman mempunyai mata panda, bisa memakai serum ya teman-teman ya. Setelah memakai serum juga bisa memakai sunscreen. Setelah memakai serum kita memakai sunscreen ya, diteruskan dengan kita memakai make up yang akan kita pakai. Sedangkan untuk malam hari kita memakai facial wash, kemudian serum ya teman-teman ya, eksplantasi. Tapi setelah kita memakai serum untuk paket eksplantasi itu, kita diamkan 10 menit. Setelah itu kita bilas ya teman-teman ya.
Jadi pemakaiannya facial wash, udah gitu kita keringkan muka kita, terus pakai serum ya, kita diamkan 10 menit pemakaian serum pada eksplantasi ini. Setelah itu baru kita bilas. Setelah kita bilas baru kita memakai moisturizer dan serum. Sedangkan untuk tonernya sendiri dipakai seminggu 2 kali ya, pada malam hari ya teman-teman ya. Nah, untuk paket anti aging, paket anti aging kit dan paket anti aging kit 2 itu pakai anti aging kit 2 itu bedanya ada retinol ya teman-teman ya. Paket anti aging kit ini dipakai untuk kulit kita apabila terdapat kerutan, garis halus ataupun penuaan dini. Fungsinya yaitu paket anti aging itu agar kulit kita menjadi kencang ya, menghilangkan atau mengurangi kerutan ataupun penuaan dini tersebut. Sedangkan untuk pemakaian anti aging kit ini, pagi hari kita memakai facial wash, setelah itu memakai toner, setelah itu kita memakai serum, setelah memakai serum baru memakai moisturizer. Nah, kalau teman-teman mempunyai mata panda ataupun lingkar hitam di bawah, kita bisa memakai serum ya teman-teman ya. Setelah memakai serum baru memakai sunscreen. Sedangkan untuk malam hari pemakaian paket anti aging itu facial wash, toner, serum. Serum apabila teman-teman mempunyai lingkar mata hitam ataupun lingkar mata panda. Setelah itu kita memakai moisturizer. Nah, untuk perawatan dari dalam agar mengurangi penuaan dini ataupun kerutan, banyak memakan sayur dan buah ya teman-teman ya. Selain itu juga kurangi mengkonsumsi makanan berlemak, makanan gorengan ya teman-teman ya. Selain itu juga minum vitamin E juga ya, untuk mengurangi tanda-tanda penuaan, juga untuk memberikan vitamin pada kulit kita. Selain itu juga dikombinasikan dengan minum atau makanan yang mengandung banyak kolagen ataupun kolagen ya teman-teman ya. Jadi combine makanan, minum vitamin dan makanan yang banyak mengandung kolagen untuk mengurangi penuaan dini pada kulit kita. Selain itu juga kita juga harus menghindari makanan, minuman beralkohol, menghindari asap rokok ya terutama teman-teman ya. Selain itu juga sebisa mungkin menghindari stres dan tidur yang cukup ya teman-teman ya, agar kulit kita sehat ya. Bedanya dengan anti aging kit 2, anti aging kit 2 ini tujuannya juga untuk menghindari kerutan, menghindari penuaan dini, dan dengan pemakaian anti aging kit kita juga akan mengencangkan kulit kita. Bedanya untuk anti aging kit 2 ini bisa dipakai untuk umur 30 tahun ke atas. Bedanya anti aging kit 2 itu ada pemakaian retinol ya teman-teman ya. Untuk busui dan bumil sebaiknya kalau kita memakai paket anti aging, kita mengambil paket yang anti aging ya teman-teman ya. Tidak disarankan untuk memakai paket anti aging 2 kit, paket anti aging kit 2 ya, untuk busui dan ibu hamil tidak disarankan. Sedangkan untuk pemakaian anti aging kit 2 itu pemakaiannya facial wash
pagi hari kita memakai facial wash, setelah itu memakai toner, memakai serum apabila ada lingkar mata hitam, memakai moisturizer dan sunscreen ya teman-teman ya. Sedangkan untuk pemakaian malam hari anti aging kit ini memakai facial wash, memakai toner, memakai serum, moisturizer. Untuk retinol sendiri dipakai pada malam hari ya teman-teman ya, pemakaiannya diselang-seling. Untuk retinol sendiri pemakaiannya menghindari sudut-sudut yang sudut mata, sudut hidung, sudut bibir, agar kulit kita tidak menjadi kering ya teman-teman ya, dan iritasi apabila jika terkena retinol, karena kulit di sudut bibir, sudut mata dan sudut hidung itu kulit kita kan tipis ya, jadi hindari terkena retinol agar tidak terjadi iritasi. Nah, untuk perawatan kulit anti aging atau untuk agar kita ngurangin kerutan ataupun penuaan dini, hindari makanan berlemak, gorengan. Yang pasti perbanyak makan buah dan sayur, minum vitamin E dan kolagen, hindari juga asap rokok, minum beralkohol, hindari juga stres dan tidur yang cukup ya teman-teman ya. Nah, The Origin Note ini, paket yang terdiri dari 6 ini sekarang harganya sedang promo ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman berminat langsung CO aja, karena promonya tidak terus-terusan. Dan untuk saat ini promonya harganya sekitar 161.000. Apabila teman-teman berminat langsung CO ya teman-teman ya. Takutnya besok-besok harganya sudah naik lagi. Mungkin sekitar harga normalnya sekitar 190 sekian. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai skincare The Origin Note ini. Jadi teman-teman kalau misalkan berminat langsung CO, karena masih harga promo ya teman-teman ya. Nah, itu saja live dari saya kali ini. Kita akan menyambungnya besok lagi ya teman-teman ya. Apabila teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di komen ya teman-teman ya. Ketika saya live besok saya akan coba menjawabnya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat live saya. Selamat malam.